kabar? Hari ini kita sajikan film yang berjudul Ninja Assassin. Film yang dirilis tahun 2009 ini dibintangi oleh aktor asal Korea yaitu Ray. Film dimulai dengan sekelompok Yakuza yang sedang ditato punggungnya di Osaka. Pimpinan Yakuza terlihat kesakitan saat ditato. The needle does. The fuck is that supposed to mean? The 5 rings. The warrior, the artist. Tukang tato mengatakan orang yang kesakitan saat ditato tidak pantas hidup di lingkungan yang keras. Yakuza itu lantas marah. Setelah seorang Yakuza menerima sebuah amplop yang berisi pasir hitam. Si tukang tato itu ketakutan melihat kejadian itu dan mengatakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tukang tato itu memperlihatkan tato di dadanya yang bergambar ninja berpakaian hitam. Yakuza itu lantas tertawa terbahak-bahak mendengar cerita tukang tato itu di era modern ini. Lampu juga tiba-tiba padam. Semua berteriak. Para Yakuza menembakkan senjata dalam keadaan gelap. Semuanya kacau balau dan mengerikan. Satu persatu Yakuza itu tumbang. Tinggal pimpinan Yakuza aja yang memegang senjata. Dan berakhir juga riwayatnya. Tinggal si tukang tato aja yang masih hidup. Lalu muncullah seorang ninja yang berpakaian hitam dari balik kegelapan. Kita mulai. Kita kembali ke Berlin, di mana seorang ninja bernama Raizo melarikan diri dari kelompoknya. Raizo teringat masa kecilnya yang dilatih oleh pimpinan Ninja Oshunu. Ninja Oshunu melatih anak-anak kecil yang terlantar menjadi ninja pembunuh. Oshunu mendidik mereka dengan keras, mendidik mereka menahan rasa sakit, lapar dan ketakutan. Saat mau makan, Raizo masih teringat masa kecilnya. Oshunu mengiris tangannya dengan pisau dan menggunakan teknik ninja. Ia berhasil mengobati luka itu seperti belum pernah teriris. Raizo kecil sangat ingat memori kecilnya. Saat pagi, Raizo kecil dilatih bertempur dengan teman-teman ninjanya. Pimpinan berkata, jadi seorang harus berjiwa keras dan pemberani. Sampai sekarang Raizo tetap berlatih dengan keras. Teringat masa kecilnya yang berjalan di atas lantai dengan tidak boleh berbunyi sedikit pun. Apabila lantai berbunyi, Oshunu lantas memukul telapak kakinya hingga berdarah-darah. Yang bernama Kiriko mengobati lukanya. Di kota Berlin ada seorang agen penyelidik yang bernama Mika. Agen Mika sedang melacak kasus rekannya yang terbunuh. Mika mendapatkan kotak hasil penyelidikan. Di kotak itu ada kaset CCTV waktu kejadian. Di kaset terlihat wajah seseorang yang berpakaian hitam. Raizo tiap hari berlatih dengan senjata pisau, pedang ganda, dan rantai. Berlatih tiap hari, temannya dengan cara yang curang menjatuhkan Raizo. Kemudian Oshunu malah memukul Raizo dengan keras di perutnya. Dengan mengatakan inilah rasa sakit yang sebenarnya. Raizo mengerang kesakitan. Malam harinya, waktu mau tidur, Raizo masih terlihat kesakitan.
Keesokan harinya Osunu menemui Raizo dan melihat Raizo sudah berhasil mengatasi rasa sakitnya. Tutor describes a ceremonial dinner followed by a display of that a man's life must be made meaningless. Raizo waktu compared to the pagi land. di pasar melihat tanaman bonsai. Dia teringat dengan teman wanita yang bernama Kiriko. Dia melihat Kiriko memotong tali bonsai. Raizo mengingatkan bahwa Kiriko akan dihukum nanti. Tapi Kiriko mengatakan semua tanaman mempunyai jantung. Kiriko mendengarkan detak jantung Raizo. Raizo pun mendengarkan detak jantung Kiriko. Listen to mine. Raizo dilatih selama setahun penuh dengan mata tertutup. Raizo hanya mengandalkan pendengaran saat berlatih dengan teman-temannya. Sampai akhirnya Raizo bisa mengalahkan teman-temannya dengan mata yang tertutup. Pendengarannya meningkat tajam. Waktu mau tidur, Raizo masih menutup matanya. Dia berusaha melatih pendengarannya sampai mendengarkan detak jantung Kiriko terdengar jelas oleh Raizo. Dan Raizo pun tersenyum dengan puas. Besoknya Kiriko sedang berlatih dengan temannya. Kiriko berhasil mengalahkan temannya. Oleh Osunu, Kiriko diberi sebuah pisau untuk menusuk temannya, tapi Kiriko menolak. Kemudian Kiriko wajahnya dilukai oleh Osunu. Malam harinya Raizo menemui Kiriko yang dikurung di kotak bambu. Raizo berusaha memberi minum Kiriko dengan sedotan dari batang bambu. Pagi harinya Kiriko sudah terlihat segar kembali, meski dengan wajah bekas sayatan masih terlihat jelas. Pada waktu malam, Kiriko berusaha kabur dari klan, tapi Raizo mengetahuinya. Raizo mengingatkan dan mencegah Kiriko untuk kabur. Kiriko tetap bersikeras kabur dan berusaha untuk mengajak Raizo. Raizo menolak dengan mengatakan tempatnya hanya ada di klan Osunu. Come with me. My life is here. Lalu Kiriko memakai cakar ninja dan memanjat tembok klan. Raizo menatap dengan sedih. Kita kembali ke Berlin, di mana Raizo membawa foto agen Interpol yang bernama Mika. Di balik foto itu ada alamat agen tersebut. Saat Mika mau pulang ke apartemennya, lampu di lingkungannya padam semua. Mika berusaha memakai senter memasuki apartemennya. Mika mendapati apartemennya sudah dimasuki orang. Mika mendapatkan amplop yang berisi pasir hitam. Tiba-tiba dari tempat yang gelap muncul pedang yang terayun padanya. Ada pertarungan antara dua orang yang berpakaian hitam ala ninja dengan kecepatan tinggi. Pertempuran antara rantai dan pedang. Dengan memegang senter, Mika terpojok dan ketakutan. Tiba-tiba pertarungan terhenti dan muncul orang yang berpakaian hitam di hadapannya. Okay. Kita kembali ke waktu lalu di mana Kiriko dikejar oleh anggota klannya di hutan bambu. Kiriko akhirnya tertangkap dan dibawa ke markas klannya. Besok paginya Kiriko diikat di tiang kayu di tengah lapangan. Osunu memerintahkan salah satu muridnya untuk membunuh Kiriko. Dan Kiriko dibunuh dengan kejam. Raizo teringat dengan misi pertamanya.
di mana dia diperintah Osunu untuk membunuh bule yang berbadan besar. Sesudah membunuh bule itu, Raisho bertemu Osunu dengan murid-muridnya. Raisho diperintahkan untuk membunuh seorang ninja yang juga berusaha kabur. Tapi Raisho menyerang Osunu dengan ninja lainnya. Raisho kalah jumlah dan jadi bulan-bulanan ninja Osunu. Raisho menyerang sakitan. Raisho diserang oleh senjata rahasia ninja. Raisho berhasil kabur. Kita kembali ke Raisho dengan Mika di Berlin. Raisho berhasil ditangkap oleh Interpol di Berlin. Di markas Interpol, agen Mika mengingatkan serangan oleh klan ninja, tapi para Interpol meremehkannya. Good way to get yourself killed, correct? That cell open. We're moving the prisoner. Markas Interpol diserang habis-habisan oleh ninja. Jadi pertempuran sengit antara ninja dan Interpol. Agen Mika dalam kekuatan berusaha untuk membebaskan Raisho. Saat Raisho sudah terbebas, langsung membunuh ninja yang berusaha menyerang Mika. Raisho dan Mika berjalan di lorong yang gelap dan penuh dengan mayat bergelimpangan. Raisho berusaha mencari ninja-ninja yang akan menyerang dirinya dan Mika. Dan pertaruhan terus berlanjut. Terjadi pertempuran yang sengit antara Interpol dan para ninja. Raisho menyuruh Mika untuk bersembunyi. Dan Raisho sendirian menghadapi para ninja yang berdatangan. Dengan membawa rantai di tangan dan pisau, Raisho melawan. Melawan teman-teman bekasnya. Raisho sendirian dikeroyok oleh ninja bekas temannya sendiri. Dalam keadaan terluka, Raisho terus berlarian sambil dikejar oleh teman ninjanya. Mika melihat dari mobil yang dengan ketakutan. Raisho melompat dari ke atas gedung menghindari teman-teman ninjanya. Mika menembakkan ninja yang berusaha menyerangnya di mobil. Dalam keadaan histeris, Raisho terus berlarian. Raisho berlarian dari gedung ke gedung, dari atap ke atap. Raisho berlarian di jalan raya yang penuh dengan mobil, dikejar oleh ninja lainnya. Salah seorang ninja berhasil merobek perut Raisho. Raisho terjatuh dan waktu Raisho siap dibunuh, Mika menubruk ninja itu dengan mobil dan berhasil menyelamatkan Raisho. Raisho berusaha mengobati luka di perutnya dengan teknik ninja. As I am part of you. Luka yang menganga menutup kembali dengan baik. Tapi Raisho berhasil tertangkap dan dibawa ke hadapan Osunu. Osunu mengatakan
Raizo adalah murid kesayangannya dan ia mengharapkan Raizo untuk menggantikannya keesokan harinya. Tapi Raizo malah berkhianat. Raizo dalam keadaan terikat, terus diteror. Raizo diikat di tiang dan disiram dengan air hingga sadar. Di hadapan semua ninja, Osuno menyiksa dan siap membunuh Raizo. 1,000 years. Weakness compels begets blood. Tiba-tiba Old man. terjadi ledakan keras. Bom meledak di markas Osuno. Rupanya markas Osuno sudah diketahui oleh Interpol. Terjadi peperangan antara ninja dengan polisi Interpol. Agen Mika berusaha melepaskan tali Raizo. Interpol berhasil menembak ninja yang akan membunuh Agen Mika. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Interpol melepaskan bom bazooka ke markas Osuno. Interpol terus menyerang. Di dalam markas ninja, Raizo sudah siap menanti kedatangan ninja Osuno. Raizo mengeluarkan semua kemampuannya melawan semua ninja Osuno. Terjadi peperangan sengit dan brutal. Raizo membunuh ninja Osuno satu persatu. Interpol terus menyerang ke dalam. Raizo bertempur habis-habisan dengan ninja yang tersisa. Saat berhadapan dengan ninja yang telah membunuh Kiriko, Raizo marah dan berteriak. Dan akhirnya Raizo berhasil membunuhnya. Lalu Raizo berusaha mencari Osuno di dalam dengan langkah yang tidak bersuara di lantai. Raizo bertemu dengan Osuno yang sudah siap menyambut kedatangannya. Osuno menyerang Raizo dengan teknik dalam kecepatan gerak yang tinggi. Terjadi pertempuran hebat antara Raizo dan Osuno. Raizo menjadi bulan-bulanan Osuno. Saat Raizo terjatuh dan siap dibunuh oleh Osuno, For your family. And the breath I take after I kill you. Osuno menyerang dengan tiba-tiba dan Raizo membalasnya. Terjadilah pertemuan yang hebat antara guru dan murid. Saat Raizo siap dibunuh oleh Osuno, Agen Mika datang dan menembakkan senjata api. Tapi Osuno dengan kecepatan tinggi berhasil menghindarinya. Most children are disappointments. Raizo memerintahkan Mika untuk pergi. Dan Mika jatuh. Raizo dengan kecepatan tinggi membunuh Osuno. Raizo membawa Agen Mika keluar dari gedung Her heart is klan. special. She gonna be alright? Agen Mika akhirnya tersadar dan bisa tersenyum. Raizo kembali ke markas klan Osuno. Sesudah melihat keadaan markas, Raizo memanjat tembok dinding. Dan berhasil bebas dari klan Osuno yang membesarkannya.
sekian film pun berakhir. Hi, excuse me. What clan are you from?